Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Saya berdoa kiranya hari ini kita terus semangat, kita terus merindukan kasih karunia Tuhan. Ada beberapa kota di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini, sedang mengalami bencana banjir, saudara. Yang oleh karena hujan yang eh, berhari-hari turun menyebabkan tanah itu menjadi jenuh, saudara. Nah, karena tanah menjadi jenuh, maka dia tidak mampu menyerap air lebih banyak dari yang diharapkan. Sehingga terjadilah penyerapan yang lambat, sehingga air yang datang lebih cepat dibandingkan penyerapan itu. Sehingga menyebabkan air itu banyak. Nah, di samping itu karena penyerapannya berkurang lambat, maka membuat bendungan atau membuat tanggul-tanggul air di sungai itu menjadi jebol. Dan akhirnya karena jebol, maka air tertumpah keluar, menyebabkan banjir di beberapa titik di Demak, di arah ke Kudus dan sekitarnya, sehingga Demak hari ini dan sekitarnya, Kudus dan sekitarnya itu mengalami gelombang kedua dari peristiwa banjir yang sebelumnya. Oleh karena itu nanti kita doakan supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang mulai bergerak membagikan sembako, membagikan pertolongan bantuan-bantuan dalam bantuan yang berbeda-beda. Tentu ini juga tidak terlalu mudah karena rumah-rumah yang kebanjiran itu juga masaknya juga susah dan sebagainya, sehingga mungkin better makanan yang mudah dimakan dalam situasi yang tidak perlu memasak, tidak perlu untuk membuat proses masakannya, itu jauh lebih baik untuk saat-saat insidental atau temporer sifatnya. Nah, jangka panjang tentu perlu dibantu. Berharap pemerintah mampu untuk menolong masyarakat yang terdampak. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian dari firman Tuhan. Kita akan membaca dari Ulangan pasal 2 ayat 31 sampai ayat 37. Kita lanjutkan, ini adalah bagian terakhir dari pasal yang kedua dari kitab Ulangan ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Pagi ini kami ingin memulai hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan, dengan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, hikmat-Mu menyertai kami. Singkapkan ya Tuhan, wahyukan, sehingga firman ini menjadi benih iman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan adik. Ulangan 2 ayat 31 sampai 37. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Amon dan kota di lembah itu, sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon yang tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya, maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ya, seperti yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa Amon itu tidak disentuh oleh bangsa Israel. Di dekat situ ada satu sungai namanya Sungai Yabok. Kita tahu sejarahnya di mana Yakub pernah
tidur di tepi sungai Yabok. Demikian juga ketika dia pulang dari Haran, dia juga menyeberangkan anak-anaknya ke tepi sungai Yabok sebelum dia berjumpa dengan Esau kakaknya. Jadi banyak sejarah yang kita bisa gali dari sana. Nah sekarang saudara, kita menyaksikan sebuah fenomena yang luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan begini, ketahuilah kata Tuhan, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel, aku akan menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Saudara, kalau Tuhan menyerahkan, kalau Tuhan sudah menyerahkan, siapa yang dapat menolaknya? Siapa yang dapat menghalanginya? Siapa yang dapat menghambatnya? Jawabannya sudah pasti tidak ada, saudara. Ada satu lagu yang mengatakan kalau Tuhan sudah buka pintu, siapa yang dapat menutupnya? Kalau Tuhan sudah mengerjakannya, siapa yang dapat menghalanginya? Tidak ada, saudara. Demikian juga kalau Tuhan mulai menyerahkan Sihon kepada bangsa Israel, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Sekuat apapun mereka, sehebat apapun mereka. Jadi pasti terlaksana, saudara. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Jadi kalau Tuhan sudah bekerja di tengah kehidupan kita, kalau Tuhan sudah memanifestasikan kuasanya di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, di tengah-tengah kehidupan umatnya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kemarin saudara, Pak Petrus yang berkhotbah di gereja kita hari Minggu itu, dia bersaksi saudara. Anaknya itu yang nomor 2, itu mengalami sakit langka, namanya tulang bambu saudara. Ada lagunya itu ya. Tulang bambu. Oh bukan ya. Itu sakit langka, saudara. Namanya tulang bambu. Nah kalau sakit itu dari kecil belum terasa. Tapi ketika dia menjadi dewasa, tulangnya itu semakin mengkeret begitu, saudara. Sehingga membuat tulang itu tidak bisa membantu dia bergerak dengan baik. Sehingga kalau dia beraktivitas, saudara, dia aktivitasnya begini, kayak robot-robot yang sekarang tuh ya. Oh, kan apa namanya di itu? Yang nari robot-robot tuh loh. Yang di YouTube loh. Robotik apa? Robotik dance, saudara. Begitu ya. Saya suka nonton itu di YouTube itu. Nah, saudara, dia kalau belok begini, saudara, nggak bisa dia noleh itu. Jadi seluruh badannya harus bergerak. Dan itu sakitnya luar biasa. Pak Petrus berkata kepada calon istrinya waktu itu, nih katanya, ini calonmu ini sakit. Sakitnya seperti ini. Masih mau enggak kamu? Mendingan kamu cari calon yang lain. Wah, ini si calon tetap berkata, enggak om, aku tetap sayang kepada si A, begitu ya, anaknya Pak Petrus itu. Lalu kemudian yang terjadi, ya akhirnya mereka menikah dan dikaruniai seorang anak. Tapi sakitnya membuat dia semakin parah, saudara. Kalau turun dari mobil itu, dia harus turun pelan-pelan, pantatnya dulu, lalu kemudian kakinya, begitu ya. Lalu kemudian baru palanya, lalu turun, begitu ya, saudara. Sangat susah sekali. Tapi suatu hari, saudara, ada seorang hamba Tuhan datang ke Kudus dan mendoakan anaknya. Hamba Tuhan ini berkata begini, coba lakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Lalu anak ini noleh begini. Si hamba Tuhan ini berkata, lakukan yang kamu tidak bisa lakukan dulu. Anak itu berkata,
Hamba Tuhan tuh marah. Saudara. Coba lakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan dulu, katanya. Iya om, katanya. Iya pak, yang tidak bisa saya lakukan ya noleh begini. Saudara, hari itu didoakan. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba tulangnya bergerak. Dan sembuh total hari ini. Sayang hari Minggu kemarin tidak kesaksian ya Pak Petrusnya. Jadi anaknya mengalami mujizat. Dia sembuh, saudara. Sekarang tidak lagi mengalami sakit yang namanya tulang bambu. Dia sembuh total. 1 hari didoakan. Pada saat yang sama Tuhan bekerja. Dia mengalami mujizat Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah memanifestasikan kuasanya, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau Tuhan sudah memanifestasikan kuasanya, siapa yang dapat menghalanginya? Alkitab berkata, Tuhan mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepada bangsa Israel. Maka kemenangan bangsa Israel adalah kemenangan yang sebetulnya datang daripada Tuhan. Jadi jangan halangi Tuhan. Izinkan dia berkarya di tengah-tengah kita. Dan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-33. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita. Sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya. Ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kemenangan orang-orang Israel itu adalah kemenangan karena Allah telah menyerahkan Sihon kepada mereka. Jadi ini 2 permainan kata yang perlu kita pahami, saudara. Allah menyerahkan dia, kita mengalahkan. Wah, enak tenan. Jadi kemenangan kita itu sebetulnya bukan 100% usaha kita. Kemenangan kita, keberhasilan kita bukan 100% usaha kita. Kemenangan kita, keberhasilan kita karena Tuhan menyerahkan. Menyerahkan sesuatu yang bisa ditakluk. Kalau Tuhan tidak menyerahkan, ya tidak ada kemenangan di dalamnya. Jadi jangan pernah sombong dengan apa yang kita hasilkan, saudara. Karena kita tidak mungkin menikmati 100% dari semua usaha kita. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Bukan karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita nikmati hari ini? Ya karena Tuhan menyerahkannya kepada kita. Apa yang kita hasilkan hari ini? Itu karena Tuhan menyerahkannya kepada kita. Nah, semua yang kita nikmati hari ini, ya karena Tuhan menyerahkannya kepada kita. Memberikannya kepada kita. Menganugerahkannya kepada kita. Sehingga kita tinggal memetik hasilnya. Nampaknya saja kita bekerja luar biasa. Nampaknya saja kita berperang begitu hebat. Wah, nampaknya kita prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Tapi sebetulnya kemenangan itu karena Tuhan telah menyerahkan Sihon kepada mereka. Jadi tidak ada yang dapat dibanggakan di sana kecuali kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita sadar diri, saudara, bahwa semua yang kita nikmati ini adalah karena Tuhan telah menyerahkannya kepada kita. Kita tinggal mengambil menjadi bagian dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel. Selama 40 tahun mereka di padang gurun. Tiap pagi Allah menurunkan mana. Tuhan itu menurunkan mana tiap pagi. Bagian bangsa Israel adalah memungutnya. Bekerja menikmatinya. Tanpa memungutnya dia tidak akan dapat menikmati. Mana itu? Orang berpikir bahwa akan gerombolan bongkahan mana turun di depan rumah kita. Wow, kita menyebutnya seperti durian runtuh. Wah, sakit semua. Gimana dikena durian? Pak.
Saudara, durian itu jatuh di depan kita. Kita tidak akan pernah bisa menikmatinya kalau kita tidak membukanya. Saudara, Tuhan menurunkan mana tiap hari. Bagian dari bangsa Israel memungutnya, bekerja. Tuhan memberikan kepada kita rezeki tiap hari. Bagian kita apa? Memungutnya. Bagian kita mengumpulkannya. Bagian kita mengerjakannya. Apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan. Tanpa memungutnya, tanpa mengerjakannya, kita tidak mungkin menikmati mana itu. Tanpa membukanya, kita tidak mungkin menikmati durian itu, saudara. Seperti mendapatkan durian runtuh. Wow. Penyok semua, saudara. Bagian kita adalah mengerjakannya. Tuhan telah memberkati kita. Bagian kita mengusahakan, mengerjakannya. Baru apa yang kita kerjakan akan kita nikmati hasilnya dalam hidup kita. Amin, saudara. Bagian terakhir di sana dikatakan begini, ayat 34. Tidak, minta maaf ya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduknya setiap kota. Laki-laki dan perempuan serta anak-anaknya. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Wow, telat, saudara. Inilah yang saya katakan baru sadar dia. Coba kalau kesadaran ini timbul 38 tahun yang lalu. Atau 40 tahun yang lalu. Kira-kira perlukah mereka berputar-putar di tanah, di padang gurun? Perlukah mereka berputar-putar di siang hari yang terik, malam yang kedinginan di padang gurun? Tidak perlu, saudara. Akhirnya nyadar juga. Kesadaran yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh kita. Karena tidak ada satupun orang yang terluput di antara penduduk Sihon di bawah kepemimpinan Raja Hesibon itu. Kalau bukan karena Tuhan. Mereka bisa rebut kota-kota mereka. Mereka bisa robohkan benteng-benteng mereka. Kok bisa? Coba kalau mereka sadar akan hal ini 38 atau 40 tahun yang lampau. Gak perlu mereka beredar-edar, bukan? Kata mereka tidak ada satupun yang terluput. Ini dihubungkan dengan apa, saudara? Ini dihubungkan dengan dosa orang Amori yang sudah genap. Dosa orang Amori yang sudah genap. Coba di Kejadian 15 ayat 6. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kejadian 15 ayat yang ke-6 ya. 16 maksud saya, sorry. Ayat 16. Ya. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturjanaan orang Amori itu belum genap. Ya. Saudara, tidak ada satupun yang terluput di antara orang Hesibon, orang Sihon. Kenapa? Karena memang sudah sampai pada puncaknya. Genap sudah. Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi ini menjadi sesuatu yang mengingatkan bangsa Israel. Coba kalau 40 tahun yang lalu mereka ada di situ. Tingkat kedurjanaan orang Amori sudah dekat, sudah genap, mereka tinggal masuk, tetapi tertunda 40 tahun lamanya. Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Sudah sampai kepada puncaknya. Dan itulah yang terjadi, saudara. Mereka akhirnya sadar bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Mereka baru nyadar bahwa Allah menyertai mereka, saudara. Ayat 35 berkata apa, saudara? Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota berikutnya. Baru nyadar, saudara, bahwa mereka bisa merampas banyak hal yang mereka bisa ambil sebagai jarahan ketika mereka menang perang, saudara. Karena tidak ada kota yang mampu bertahan di hadapan Tuhan. Saudara, umat Tuhan
sebelumnya telah menolak keras memasuki tanah Kanaan. Padahal hal yang sama akan mereka alami. Seperti yang mereka alami ketika mereka menghadapi Sihon. Tapi 40 tahun yang lalu mereka menolak keras. Karena merasa kota-kota itu sangat kuat. Benteng mereka tebal-tebal, penduduknya tinggi-tinggi seperti raksasa-raksasa. Sekarang mereka berkata, orang-orang itu memang besar katanya. Tetapi kami akan melakukannya dengan bantuan Tuhan. Ayat 28. Coba di ayat 28. Ulangan 1 ayat 28 maksud saya di. Ulangan 1 ayat 28. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ya, 40 tahun yang lalu dia berkata, mereka besar-besar. Raksasa-raksasa katanya. Tapi 40 tahun kemudian mereka berkata, memang mereka besar-besar. Mereka kuat-kuat. Kota mereka adalah kota-kota berkubu. Benteng mereka kuat-kuat. Tetapi katanya, kami akan melakukannya bersama dengan Tuhan dan bantuan Tuhan. Yes, saudara. Jangan sampai terlambat, saudara. Sadar diri bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan banyak hal. Yo saudara AOW, mari saudara jangan sampai tertunda 40 tahun. Mari berjalan dengan Tuhan. Tuhan sudah mulai menyerahkan itu kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun yang menghalanginya. Yuk saudara, kita lakukan bersama dengan Tuhan. Maka apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, pasti akan dapat kita selesaikan. Amin. Kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan di dalamnya. Karena bekerja sama dengan Tuhan. Kita sanggup mengerjakannya. Saya ingat, ya sekali lagi ya khotbahnya Pak Petrus. Sangat bagus dan saya diberkati. Dia khotbah tentang orang buta yang sudah buta sejak lahirnya. Dia tidak bisa masuk ke dalam kolam Siloam itu. Karena setiap kali mau masuk, tidak ada orang yang membantunya. Bagaimana caranya? Caranya adalah bekerja sama, saudara. Sehingga mujizat Tuhan terjadi. Bagaimana caranya kita menikmati mujizat Tuhan? Bekerja sama, saudara. Saudara dan saya bekerja sama. Saudara dan saya bekerja sama dengan Tuhan. Maka mujizat dan keajaiban terjadi di AOW. Amin. Amin, saudara. Jangan telat, saudara. Mari kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami yang di daerah Demak dan sekitarnya, Kudus dan sekitarnya yang sedang mengalami bencana banjir, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, mengirimkan bantuan melalui orang-orang yang tergerak hatinya. Menolong pemerintah dimampukan dengan cakap, dengan tanggap untuk mengatasi persoalan yang ada. Dengan berbagai macam kemampuan yang mereka miliki, dengan berbagai macam peralatan yang mereka punya. Sehingga bantuan demi bantuan dapat dilakukan sehingga ada banyak orang tertolong dengan baik. Ada orang-orang yang hanya mampu mendelivery nasi, bungkus dan sebagainya. Kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan AOW, kami berdoa supaya anugerah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan.
Dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, bagi kami. Karena Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan semuanya itu kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan dengan Tuhan. Dan apa yang sudah dibuka Tuhan tidak ada yang dapat menutup. Apa yang sudah dikerjakan Tuhan, apa yang sudah dilakukan Tuhan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat di dalam hidup kami, tidak ada yang dapat menghalanginya. Terima kasih Bapa, kami akan bekerja sama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kami cakap untuk menanggung segala perkara. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami ingin memberkati Ibu Ros, kiranya Ibu Ros dipulihkan kesehatannya, dipulihkan tubuhnya, dipulihkan sehingga dipulih mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu kita semua menikmati anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara, selamat beraktivitas. You are blessed.